Sejarah sering ditulis oleh pemenang, namun hanya sedikit pemenang yang mengubah arah zaman. Di antara gemuruh meriam, runtuhnya tahta, dan darah yang membasahi benua Eropa, lahirlah seorang manusia yang menolak takdir biasa. Bukan dari istana megah, bukan pula dari keluarga raja, melainkan dari sebuah pulau kecil yang dilupakan peta. Ia bukan yang tertinggi, bukan juga yang terkuat. Namun, pikirannya melampaui medan perang, dan ambisinya melampaui batas manusia biasa. Namanya akan dipuja, ditakuti, dan dikutuk oleh generasi setelahnya. Ini bukan sekedar kisah tentang perang dan mahkota. Ini adalah kisah tentang ambisi, tentang kejayaan yang diraih dengan keberanian, dan kejatuhan yang lahir dari kesombongan. Inilah kisah seorang anak zaman revolusi yang berani menantang dunia dan hampir menaklukkannya. Dan ia adalah Napoleon Bonaparte. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di kisah kali ini, saya akan membawakan suatu sosok yang pernah berjaya dan hampir menaklukkan seluruh Eropa. Ia lahir di tengah konflik politik dan kekuasaan, dan ia adalah Napoleon Bonaparte. Tanpa berlama-lama, yuk mari kita mulai saja ke ceritanya. Saat itu, di sebuah pulau yang bernama Pulau Korsika yang tidak pernah benar-benar tenang. Angin dari Laut Tengah membawa aroma garam, dendam lama, dan cerita-cerita tentang perlawanan yang tak pernah padam. Tebing-tebingnya kasar, tanahnya keras, dan penduduknya hidup dengan kebanggaan yang lebih tua dari negara manapun yang mencoba menguasainya. Di sanalah pada tanggal 15 Agustus di tahun 1769, seorang bayi laki-laki lahir di kota kecil yang bernama Ajaccio. Hanya beberapa bulan setelah bendera Prancis menggantikan panji kemerdekaan Korsika, seolah takdir sengaja menempatkannya di persimpangan sejarah. Namanya adalah Napoleon Bonaparte. Tangis pertamanya tidak disambut dengan kemeriahan, melainkan kecemasan. Prancis telah menang. Para pemberontak Korsika telah kalah, dan masa depan anak itu akan ditentukan oleh bangsa yang baru saja menundukkan tanah kelahirannya. Ayahnya adalah Carlo Buonaparte, adalah seorang bangsawan kecil dengan pikiran tajam dan ambisi yang terpendam. Ia tahu bahwa melawan Prancis berarti kehancuran, maka ia memilih jalan yang lebih halus, yaitu beradaptasi. Carlo bekerja dalam struktur kekuasaan baru, berharap kelak anak-anaknya mendapatkan kesempatan yang tidak pernah ia miliki. Ibunya, Letizia Ramolino, adalah sosok yang berbeda. Ia keras, religius, dan tak mudah goyah. Hidupnya ditempa oleh kemiskinan, perang, dan kehamilan yang nyaris tak berjarak. Dari rahim dan asuhannya, lahir anak-anak yang dibesarkan bukan dengan kemewahan, melainkan keteguhan. Napoleon tumbuh sebagai anak yang pendiam, namun ia mudah tersulut. Ia tidak suka permainan yang sia-sia. Matanya sering menatap jauh, seolah memikirkan sesuatu yang tidak dipahami anak seusianya. Ia menyimpan amarah yang tak pernah sepenuhnya terucap. Amarah terhadap ejekan, terhadap ketidakadilan, terhadap dunia yang seolah memandangnya kecil. Ketika usianya 9 tahun, keputusan diambil. Napoleon akan dikirim ke Prancis untuk belajar di sekolah militer. Bagi ibunya, itu berarti perpisahan yang pahit. Bagi Napoleon, itu berarti pengasingan. Prancis bukan rumah baginya. Di sekolah militer yang bernama Brienne, ia menjadi asing di tengah bangsawan muda Prancis. Aksennya kasar, namanya terdengar ganjil. Asal-usulnya dipandang rendah. Ia diejek, ia diasingkan, dan ia sering sendirian di halaman sekolah saat anak-anak lain tertawa. Namun, kesendirian itu menjadi ruang lahirnya
untuk sesuatu yang berbahaya. Napoleon membaca tanpa henti. Ia menelan sejarah Romawi, kisah Julius Caesar, Hannibal, dan The Great Alexander, seperti seorang pendosa yang sedang menelan doa. Ia tidak membaca untuk hiburan, ia membaca untuk menyiapkan dirinya. Salju musim dingin di Brienne sering menyaksikannya berdiri sendiri. Ia membangun benteng kecil dari es, menyusun pasukan imajiner, memimpin perang yang hanya hidup di kepalanya. Dalam permainan itu, ia selalu menang. Para guru melihat kecerdasannya, namun juga ada keganjilan pada dirinya. Ia seseorang yang disiplin. Ia memiliki sifat keengganan untuk tunduk pada kebodohan, dan keyakinan sunyi bahwa ia ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Napoleon kemudian melanjutkan sekolahnya ke ekol militer yang ada di Paris, sebuah pusat pelatihan militer tingkat tinggi. Uang keluarganya terbatas, ia hidup sederhana, belajar cepat, dan lulus lebih cepat dari kebanyakan murid lain. Artileri menjadi pilihannya, senjata yang menuntut matematika, presisi, dan pikiran dingin. Pada usia 16 tahun, Napoleon telah berhasil menjadi perwira. Tubuhnya kecil, wajahnya pucat, namun pikirannya tajam seperti baja. Ia kembali ke Korsika sesekali, hanya untuk mendapati tanah kelahirannya yang tidak lagi sepenuhnya miliknya. Ia terpecah antara identitas Korsika dan kesempatan Prancis, antara perlawanan dan masa depan. Dan perlahan, tanpa ia sadari sepenuhnya, kesetiaannya bergeser. Bukan kepada bangsa, bukan kepada raja, melainkan kepada takdirnya sendiri. Pada malam-malam sunyi, ia menulis, ia berpikir, dan ia merencanakan hidup yang bahkan belum berani ia ucapkan keras-keras. Dunia belum mengenalnya, sejarah belum membuka halamannya. Namun, di dalam dada seorang pemuda dari pulau yang dilupakan itu, sebuah ambisi telah lahir. Tenang, dingin, dan tak terelakkan. Dan ketika waktunya tiba, ambisi itu akan menemukan medan perangnya. Prancis. Ia tidak runtuh dalam satu malam. Ia pecah perlahan oleh kelaparan, ketidakadilan, dan kemarahan yang telah lama disimpan oleh rakyatnya. Ketika revolusi Prancis meledak, deritanya terdengar hingga ke setiap barak tentara, termasuk telinga seorang perwira muda yang bernama Napoleon Bonaparte. Sang raja telah dijatuhkan. Para bangsawan melarikan diri atau naik ke panggung eksekusi yang bernama guillotine. Dunia lama telah mati dan dunia baru belum tahu bagaimana untuk bernafas. Napoleon berdiri di tengah kekacauan itu, bukan sebagai idealis, melainkan sebagai pengamat yang dingin. Ia tidak mencintai monarki, namun juga tidak mabuk oleh teriakan kebebasan. Yang ia lihat hanyalah satu kebenaran sederhana. Kekuasaan sedang berpindah tangan, dan ia berniat untuk berada di tempat yang tepat saat itu terjadi. Sebagai perwira artileri, Napoleon menyadari bahwa perang tidak dimenangkan oleh keberanian semata, melainkan oleh posisi, sudut tembak, dan waktu. Ketika kota Toulon memberontak dan membuka pelabuhannya bagi musuh Prancis, Republik berada di ambang kehinaan. Napoleon datang sebagai perwira yang tak dikenal. Ia mempelajari peta, mengukur jarak, memperhatikan arah angin dan garis pantai. Para jenderal lain melihat benteng, namun Napoleon melihat kunci, sebuah bukit kecil yang menguasai pelabuhan. Saat perintah diberikan, meriam-meriam ditempatkan dengan presisi yang mematikan. Malam itu, langit Toulon terbelah oleh cahaya api dan dentuman besi. Musuh panik, pelabuhan jatuh, kota direbut kembali, dan Republik pun menang. Napoleon seakan dilahirkan kembali. Di usia 24 tahun, ia diangkat menjadi jenderal brigadir. Namun, kemenangannya tidak membuatnya aman. Revolusi adalah makhluk lapar. Ia tidak peduli dengan jasa, hanya kesetiaan. Ketika angin politik berubah, Napoleon ikut terseret. Ia kehilangan jabatan, dipandang dengan curiga, hampir terbuang dari sejarah, sebelum
benar-benar dimulai. Hari-harinya di Paris dipenuhi dengan kegelisahan dan kemiskinan. Ia menulis surat, memohon penugasan, menunggu kesempatan yang tak kunjung datang. Namun, takdir itu seperti perang. Seringkali ia datang dengan tiba-tiba. Pada bulan Oktober di tahun 1795, Paris kembali bergejolak. Massa bersenjata bergerak menuju pusat pemerintahan. Pemerintah revolusioner panik. Mereka membutuhkan seseorang yang tidak ragu untuk menembak rakyatnya sendiri demi menyelamatkan negara. Dan nama Napoleon disebut. Tanpa pidato, tanpa keraguan, ia memerintahkan pasukannya untuk mengisi meriam dengan peluru. Ketika tembakan dilepaskan, jalanan Paris dipenuhi oleh jeritan dan darah. Pemberontakan itu berhenti seketika. Sejak hari itu, Prancis tahu akan satu hal. Napoleon Bonaparte tidak takut membuat keputusan yang kotor demi kemenangan. Hadiah pun datang dengan cepat. Ia dipercaya untuk memimpin tentara Italia, pasukan yang miskin, lapar dan hampir dilupakan. Para prajuritnya tidak melihatnya sebagai penyelamat. Mereka melihat perwira kecil dengan tatapan dingin dan janji yang berani. Napoleon berdiri di hadapan mereka dan berkata bahwa kejayaan menanti di balik pegunungan Alpen, bahwa di Italia ada emas, kehormatan dan masa depan, dan entah bagaimana mereka mempercayainya. Dalam perjalanan menuju medan perang, Napoleon menikahi Josephine de Beauharnais, seorang perempuan anggun dari dunia sosial Paris yang berlawanan dengannya dalam hampir segala hal. Pernikahan itu didorong oleh hasrat dan ambisi daripada keselarasan, namun menjadi bagian dari citra barunya sebagai pria yang sedang naik. Di Italia, dunia akhirnya melihat apa yang selama ini hanya hidup di pikirannya. Dengan pasukan yang lebih kecil, ia bergerak cepat, memecah musuh, menyerang di tempat yang tak terduga. Austria dan sekutunya dipukul mundur, satu demi satu. Kota-kota jatuh, nama Napoleon menyebar seperti bisikan ketakutan. Para prajurit mulai mencintainya. Ia berbagi penderitaan mereka, berjalan bersama mereka, dan menang bersama mereka. Bagi mereka, Napoleon bukan sekedar jenderal. Ia adalah takdir yang hidup. Ketika perang di Italia berakhir, Napoleon bukan lagi perwira muda dari Korsika. Ia telah menjadi simbol, dan simbol itu terlalu besar untuk dikurung dalam bayang-bayang republik. Revolusi telah memberinya panggung. Meriam telah memberinya suara. Kini, dunia bersiap untuk mendengar langkah berikutnya. Ketika Napoleon kembali ke Paris, setelah kemenangan di Italia, ia tidak kembali sebagai jenderal biasa. Ia kembali sebagai legenda yang masih bernafas. Kota itu menyambutnya dengan tepuk tangan, bisikan kagum dan kecemasan. Tersembunyi dari para politisi yang menyadari satu hal pahit. Seorang prajurit telah melampaui mereka semua. Republik Prancis berdiri rapuh. Pemerintahan direktori dipenuhi korupsi, intrik, dan ketakutan akan kembalinya monarki. Rakyat lelah oleh revolusi yang tak kunjung selesai. Dalam kekosongan itulah nama Napoleon bergaung sebagai pahlawan, sebagai harapan, dan juga sebagai ancaman. Namun, Napoleon belum puas. Ia tahu kejayaan di Italia hanyalah awal. Sejarah tidak mengingat jenderal. Sejarah hanya mengingat penentu zaman. Maka ia menatap ke timur, Mesir dan bayangan The Great Alexander. Ekspedisi ke Mesir bukan sekedar perang militer. Ia adalah panggung mitos. Napoleon ingin memotong jalur Inggris ke India. Tetapi lebih dari itu, ia ingin menyentuh keabadian. Di pasir Mesir, ia membayangkan dirinya berdiri sejajar dengan The Great Alexander dan Julius Caesar. Pasukannya mendarat di bawah terik matahari dan badai pasir. Di hadapan piramida Giza, Napoleon berkata kepada tentaranya bahwa 40 abad sejarah menatap mereka. Kata-kata itu mengangkat moral, meski kenyataan di lapangan jauh lebih kejam. Ia menang di medan daratan, namun lautan menjadi kubur ambisinya.
armada Prancis dihancurkan oleh Inggris di bawah komando Laksamana Nelson. Napoleon terperangkap jauh dari Prancis, jauh dari kekuasaan. Namun, bahkan dalam kegagalan, ia memahami seni persepsi. Ia meninggalkan Mesir secara diam-diam, kembali ke Prancis sebelum kekalahannya menjadi cerita lengkap. Di Prancis, ia tidak disambut sebagai jenderal yang kalah, melainkan sebagai pahlawan yang kembali tepat waktu. Pada November 1799, Napoleon bergerak. Tanpa drama yang berlebihan, tanpa darah besar, ia melakukan kudeta. Republik tetap dipertahankan dalam nama, namun kekuasaan sejati berada di tangannya, dan ia menjadi konsul pertama. Secara resmi, Prancis memiliki pemerintahan kolektif. Pada kenyataannya, satu suara mendominasi segalanya. Napoleon mengendalikan tentara, hukum, dan administrasi negara dengan efisiensi dingin. Ia berdamai dengan gereja, menata ulang pendidikan, membangun kembali ekonomi. Revolusi yang kacau ia ubah menjadi negara yang teratur, namun terpusat pada dirinya. Rakyat mencintainya karena ia memberi stabilitas. Para elit mendukungnya karena mereka tak punya pilihan. Para tentara setia karena ia adalah kemenangan itu sendiri. Namun, Napoleon tahu kekuasaan tanpa mahkota masih rapuh. Hingga akhirnya di tahun 1804, Prancis berubah lagi. Republik secara perlahan digantikan oleh kekaisaran. Di Katedral Notre Dame, di hadapan paus dan bangsawan Eropa, Napoleon melakukan tindakan yang akan dikenang selamanya. Ia tidak menunggu untuk dimahkotai. Ia mengambil mahkota itu dan meletakkannya di kepalanya sendiri. Dalam satu gerakan, ia menyatakan kepada dunia bahwa kekuasaannya tidak datang dari Tuhan, tidak datang dari bangsawan, dan tidak dari tradisi lama. Kekuasaannya lahir dari kehendaknya sendiri, dan ia pun menjadi Kaisar Napoleon I. Sorak-sorai menggema, namun di balik kemegahan itu, bayangan perang semakin panjang. Mahkota itu berat bukan oleh emasnya, melainkan oleh tuntutan untuk terus menang. Napoleon kini berdiri di puncak dunia, menatap benua Eropa yang belum sepenuhnya tunduk. Ia telah menaklukkan republik. Kini ia berniat untuk menentang para raja. Dan sejarah dengan napas tertahan bersiap menyaksikan apakah seorang manusia dapat benar-benar menguasai takdirnya sendiri. Pada puncak kekuasaannya, Napoleon Bonaparte berdiri sebagai penguasa paling berpengaruh di Eropa. Dari Lisboa hingga Warsawa, dari Roma hingga Hamburg, bendera-bendera bergerak mengikuti kehendaknya. Raja-raja lama digulingkan, saudara-saudaranya dinobatkan, dan hukum Prancis ditanamkan di tanah asing. Ia bukan sekedar penakluk, ia adalah arsitek dunia baru. Napoleon membangun kekaisaran dengan disiplin dan kecepatan. Ia bergerak lebih cepat daripada musuhnya, berpikir beberapa langkah ke depan, dan menyerang sebelum lawan memahami ancamannya. Austria, Prusia, dan Rusia dipukul dalam rangkaian perang yang nyaris tak terhentikan. Nama-nama seperti Austerlitz menjadi legenda. Kemenangan sempurna yang mengangkatnya ke puncak kejeniusannya. Tentara-tentaranya menyebutnya Le Empereur dengan kebanggaan yang fanatik. Di medan perang, ia tampak tak terkalahkan. Namun, di balik peta-peta kemenangan, benih kejatuhan mulai tumbuh. Kekaisaran menuntut lebih dari sekedar kejayaan, dan ia menuntut untuk ketundukan total. Napoleon lantas memerangi Inggris bukan hanya dengan meriam, tetapi dengan ekonomi. Ia memberlakukan blokade kontinental, berusaha melumpuhkan musuhnya dengan menutup seluruh Eropa dari perdagangan Inggris. Namun, kebijakan itu memukul rakyatnya sendiri. Pelabuhan sepi, harga kebutuhan konsumsi naik, dan ketidakpuasan perlahan merambat. Di Spanyol, perlawanan rakyat menjelma menjadi luka yang terus berdarah. Perang gerilya menggerogoti pasukannya, menelan prajurit tanpa kemuliaan, tanpa kemenangan besar. Untuk pertama kalinya, Napoleon menghadapi musuh yang tidak bermain sesuai aturan perang klasik, dan ia membalas dengan kekerasan. Semakin besar kekaisaran, semakin keras pula tangannya. Sekutu
berubah menjadi beban. Kemenangan berubah menjadi kewajiban. Setiap keraguan ia anggap pengkhianatan. Namun, keputusan terbesarnya dan yang paling fatal belum datang. Di tahun 1812, Napoleon mengumpulkan pasukan terbesar yang pernah dilihat di Eropa. Lebih dari 1,5 juta prajurit dari berbagai bangsa berbaris ke timur. Tujuannya jelas, memaksa Rusia untuk tunduk pada kehendaknya. Ia mengira satu pertempuran besar akan menyelesaikan segalanya. Namun ternyata ia salah. Tentara Rusia mundur, membakar desa dan ladang, dan meninggalkan kehampaan. Napoleon menang tanpa kemenangan, bergerak maju tanpa musuh yang bisa dikalahkan. Ketika akhirnya ia memasuki Moskow, kota itu telah kosong dan terbakar. Dan musim dingin datang lebih cepat dari yang ia perkirakan. Salju turun seperti vonis. Kelaparan, penyakit, dan hawa beku membunuh lebih banyak prajurit daripada meriam musuh. Barisan yang dulu perkasa kini berubah menjadi arak-arakan penderitaan. Napoleon, sang penakluk Eropa, telah kalah oleh alam dan jarak. Strategi Rusia sangat cerdik dan pintar. Ketika sisa-sisa pasukannya kembali, kekaisaran telah retak. Musuh-musuh lama bersatu. Prusia bangkit. Austria berbalik. Inggris tak pernah berhenti. Kemenangan tidak lagi mengikuti namanya. Kekalahan demi kekalahan menyusul. Pasukan Napoleon terdesak dari segala arah. Ia masih berjuang dengan kecerdasan dan keberanian. Namun, dunia telah belajar caranya. Hingga pada tahun 1814, Paris jatuh. Napoleon dipaksa untuk turun tahta. Di hadapan para musuhnya, ia menandatangani pengunduran diri yang pahit. Kekaisaran yang dibangun dengan darah dan kecemerlangan runtuh dalam keheningan. Ia tidak dieksekusi. Ia tidak dipermalukan di muka umum. Ia diasingkan ke sebuah pulau kecil yang bernama Elba. Di sana, seorang kaisar hidup sebagai bayangan dari dirinya sendiri. Tanpa tentara, tanpa mahkota, hanya ditemani kenangan dan keyakinan yang belum sepenuhnya mati. Dunia mengira kisahnya telah berakhir. Namun, Napoleon Bonaparte belum mengucapkan kata terakhir. Di Pulau Elba, suatu pulau yang kecil, sunyi, dan terlalu sempit bagi seorang yang pernah menguasai Eropa. Dari jendela kediamannya, Napoleon Bonaparte memandang laut seperti seorang tahanan yang menimbang jarak antara ingatan dan harapan. Ia masih disebut kaisar, masih diberi pengawal, namun semua itu hanyalah bayangan dari kekuasaan yang telah hilang. Eropa percaya kisahnya selesai, namun Napoleon menolak. Di malam-malam panjang, ia mendengar bisikan lama suara meriam, sorak pasukan, langkah sejarah yang pernah mengikuti kehendaknya. Dan ketika berita sampai bahwa Prancis kembali kacau, bahwa raja yang dipulihkan tak dicintai rakyat maupun tentara, Napoleon tahu saatnya telah tiba. Pada awal tahun 1815, ia melarikan diri. Tanpa armada besar, tanpa deklarasi, ia mendarat di pantai Prancis. Tentara yang dikirim untuk menangkapnya berdiri berhadap-hadapan dengannya. Napoleon melangkah maju, membuka dadanya dan berkata bahwa jika mereka ingin membunuh kaisarnya, inilah saatnya. Namun, para tentara itu justru berlutut. Dalam perjalanan menuju Paris, pasukan tumbuh di belakangnya seperti gelombang yang tak terbendung. Tanpa setetes darah pun, ia merebut kembali tahtanya. Periode itu dikenal sebagai 100 hari-hari terakhir seorang raksasa. Namun, dunia telah berubah. Raja-raja Eropa tidak akan memberi kesempatan kedua. Mereka mengerahkan segalanya untuk mengakhiri Napoleon selamanya. Pada tanggal 18 Juni di tahun 1815, di ladang berlumpur yang bernama Waterloo, takdir akhirnya menyusulnya. Hujan memperlambat gerakannya. Kesalahan kecil menjadi bencana. Para sekutu bertahan lebih lama dari perkiraan. Dan ketika pasukan Prusia tiba, harapan terakhir runtuh. Napoleon berjuang hingga akhir. Namun, kali ini kecemerlangan tak cukup. Kekalahan itu telah menjadi final. Ia turun tahta sekali lagi, bukan sebagai kaisar yang marah,
melainkan sebagai seorang manusia yang kelelahan. Ia menyerahkan dirinya kepada Inggris, berharap pada pengasingan yang lebih manusiawi. Namun, ia keliru. Napoleon dikirim ke Pulau Saint Helena, pulau batu terpencil di tengah Samudra Atlantik, jauh dari Eropa, jauh dari sejarah yang ia ciptakan. Di sana, di bawah pengawasan ketat, ia menjalani hari-hari terakhirnya. Ia menulis, ia merenung, dan ia mengingat tentang kemenangan yang gemilang, tentang kesalahan yang tak termaafkan, tentang ambisi yang terlalu besar untuk dunia yang fana. Kesehatannya semakin memburuk, dan pada tahun 1821, Napoleon Bonaparte meninggal dunia. Ia wafat bukan di istana, bukan di medan perang, melainkan dalam kesunyian. Namun, kematian tidak mengakhiri dirinya. Napoleon hidup dalam hukum yang ia ciptakan, dalam strategi militer yang masih dipelajari, dalam nama yang terus diperdebatkan. Apakah ia pahlawan atau seorang tirani? Apakah ia seorang jenius atau seorang monster? Namun yang pasti, ia adalah bukti bahwa ia adalah seorang manusia, lahir dari pulau kecil yang dilupakan. Dan ia dapat mengguncang dunia dan memaksa sejarah untuk mengingatnya hingga saat ini. Dan mungkin itu adalah kemenangan terbesarnya. Nah, itulah teman-teman, sebuah kisah tentang seorang tokoh jenderal dan negarawan asal Prancis yang memimpin serangkaian perang militer di seluruh Eropa selama Perang Revolusi Prancis. Napoleon Bonaparte. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa bantu saya untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar agar saya lebih semangat untuk membuat video selanjutnya. Saya ucapkan banyak terima kasih bagi kalian semua yang telah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian semua diberi rezeki yang berlimpah dan sehat selalu. Nah, jika kalian ingin support saya, kalian bisa cek link Sosiabas atau Saweria pada deskripsi video ini. Akhir kata, sampai jumpa kembali di video selanjutnya, dan salam sejahtera bagi kalian semua dimanapun berada.